di sini. Gus Arya itu Mbah Said saja sampai komentar seperti itu. Artinya ini kasus sangat serius, dugaan manipulasinya, dugaan rekayasanya. Kok bisa kayak begitu? Keuntungannya apa bagi orang-orang jahat? Sedikit saya ceritakan secara singkat, saudaraku. Ini sesungguhnya ada unsur-unsur politik dalam keluarga ataupun dalam daerah. Ya, mulai sekarang untuk semuanya umat Islam dimanapun Anda berada, wabil khususnya warga Nahdliyin, jangan yang di bawah ini cakar-cakaran, jangan memecah belah NU, jangan mencoreng persatuan NU. Ya, ingat, Sidikiyah juga Ahlussunnahnya juga dari Nahdlatul Ulama, dari NU Ahlussunnahnya. Di dalam Sidikiyah ya orang-orang NU, pengurus-pengurus NU ya ada banyak yang ada di dalam Sidikiyah. Hanya perbedaan di Torekot. Sidikiyah ya bukan NU, NU itu organisasi keagamaan, sedangkan Sidikiyah itu adalah lahir dari Torekot. Ya. Jadi apa yang disampaikan sama Mbak Yai Said mudah-mudahan bisa mengencangkan lagi supaya kita itu bisa sama-sama membuka kesadaran kita. Ya. Jangan sampai kita tergiring lagi dengan opini-opini yang seperti kemarin. Hari ini pesantren Sidikiyah, besok pesantren yang mana lagi? Ingat, saat ini kita itu sedang dijajah, entah dari lewat mana saja, banyak sekali. Lalu tadi ada yang komentar di sini, Gus Arya itu Mbah Said saja sampai komentar seperti itu. Artinya ini kasus sangat serius, dugaan manipulasinya, dugaan rekayasanya. Kok bisa kayak begitu? Keuntungannya apa bagi orang-orang jahat? Sedikit saya ceritakan secara singkat, saudaraku. Ini sesungguhnya ada unsur-unsur politik dalam keluarga ataupun dalam daerah tersebut. Dalam keluarga ada beberapa orang yang ingin menguasai seperti pabrik rokoknya Subeki. Ada yang ingin menguasai hotel berbintangnya milik Subeki. Ada yang menguasai jabatan yang Subeki sandang. Dan masih banyak lagi ya yang merebutkan itu. Itu satu, itu dari keluarga saja. Kedua, apakah korban itu betul nyatanya ada dan itu diperkosa? Jawabannya adalah tidak. Saya memiliki banyak bukti dan saksi. Saksi nyata dan saksi fakta di luar persidangan. Karena kami tidak dilibatkan dalam persidangan. Tentu ini bukan kasus pemerkosaan. Ini adalah kasus yang jelas-jelas kasus pelakor menjadi pelapor. Ada seorang perempuan yang ingin naik derajatnya, mungkin ingin menjadi istri keduanya Subeki. Ada seorang perempuan, lebih jelasnya dia cinta, dia suka, karena ya kalau menikah dengan Subeki kan derajat kehidupannya mungkin bisa jadi naik. Derajat kehidupannya, terus apalagi menjadi mantunya Romo Yai Mokhtar Mukti itu kan sangat luar biasa ya, itu idaman bagi banyak orang ya. Nah itu kejahatan-kejahatan terstruktur itu banyak dan ini ditumpangi oleh elit-elit politik yang ada di daerah tersebut. Kalau sudah urusannya ini politik-politik yang ada di luar sana, dianggap dulu contohnya ada seorang pemerintahan yang mengatakan bahwa Sidikiyah tidak mendukung, makanya Sidikiyah harus dihancurkan. Wah, ada yang seperti itu. Sidikiyah adalah salah satu pondok pesantren yang menanamkan ajaran hubul waton minal iman, yang menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Ini ada. Saya punya saksi juga bahwa ada seseorang yang menginginkan Sidikiyah ini harus dibubarkan dan diganti. Ajaran-ajaran cinta tanah airnya diganti, dibubarkan. Nah, ini sangat berbahaya. Saya hanya menduga nanti kalau Sidikiyah sudah hancur tinggal pesantren-pesantren mana lagi. Apakah nanti pesantren-pesantren besar yang menjadi pusher di Indonesia ini ya seperti Sidikiyah,
tambak beras, tepung ireng dan lain sebagainya yang betul menjadi pilar-pilar kebangsaan, mengawal bangsa Indonesia ini akan diserang dengan urusan-urusan yang sama yang dilakukan oleh yang dialami oleh Sidikiyah. Lah ini kan sangat berbahaya. Maka apa yang disampaikan sama Romo Yai Akil Sirot, mantan ketua PBNU sebelum Gus Yahya, ini mudah-mudahan bisa menjadi kesadaran kita semua untuk mendukung, untuk membuka apa yang menjadi kebenaran. Selama ini memang kita sudah bersuara, teman-teman. Selama ini kita sudah sampaikan bahwa walaupun ya awal kita dicaci maki orang banyak, kita dianggap membela tukang cabul katanya. Berarti Mbah Said juga membela tukang cabul ya. Anda kurang ajar, ini seorang ulama loh, seorang kiai. Kalau Anda maki-maki saya boleh, tapi kalau Anda pernah maki-maki guru saya, kiai saya, ulama saya, aduh, taruhannya nyawa sama saya ya. Artinya mudah-mudahan Bapak Hakim bisa menjadi pahlawan kebenaran ya, karena ini adalah abad pembersihan ya. Untuk Bapak Hakim semangat, mudah-mudahan Anda bisa menonton cuplikan-cuplikan tadi yang saya setel itu langsung dari Romo Yai Akil Sirot, mantan ketua PBNU. Mudah-mudahan ini bisa menjadi barometer, bisa menjadi ukuran, bisa menjadi keyakinan Anda bahwa Anda sebagai hakim, kita tidak meminta untuk membela Subeki, tidak. Tetapi Anda sebagai hakim setidaknya bisa memutuskan berdasarkan fakta-fakta persidangan, fakta-fakta saksi dan lain sebagainya yang ada di proses persidangan tersebut. Mudah-mudahan bisa bijak. Karena apa? Insya Allah dengan itu Bapak Hakim, Ibu Hakim bisa lebih terhormat dan mudah-mudahan sukses dan diberikan panjang umur sama Allah. Dan tentunya jangan seperti yang sudah-sudah. Ya banyak sekali mungkin ya kalau saya ngomong kualat kayaknya terlalu berlebihan. Karena zaman sekarang orang sudah tidak percaya kata-kata kualat. Bahkan ada bintang-bintang berjatuhan, melati-melati berserakan, puntung-puntung terapung pun itu kemarin-kemarin hampir itu takhayul, itu halu, itu ancaman katanya. Tetapi fakta yang terjadi hari ini semua telah terjadi. Bintang-bintang berjatuhan, melati-melati berserakan, puntung-puntung terapung pun sudah terjadi. Ya, nah saat ini Kejati itu kemarin saya melihat dan mendengar menuntut Gus Beki putra Kiai Jombang, Mbah Yai Mukhtar Mukti sebanyak 16 tahun penjara. Itu juga tidak tahu menggunakan dalil apa, nurani apa yang dia putuskan. Yang jelas setelah kejadian itu pun besoknya ramai. Masalah kasus baru yang viral yaitu Bapak Kejagung. Dugaannya adalah KTP palsu. Nah di sini ada kaitannya dengan Ibu Mia Amiati sebagai Kejati Jawa Timur yang menuntut saudara Subeki putra Kiai Jombang 16 tahun. Opo mau kualat lagi? Ya ini mungkin belum jangan sampai ditegur sama Allah. Allah kirimkan malaikat pencabut nyawa, jangan sampai. Nah ini cerita-cerita yang seperti ini, fakta-fakta yang terjadi ini kan ya kalau saya ngomong ini kualat terlalu berlebihan, tetapi ini terjadi. Nuntut 16 tahun, besoknya rame. Bu Mia Amiati juga sebagai seorang PNS, Bapak Kejagung juga sebagai seorang PNS, yang harusnya Bu Mia tidak bisa menjadi istri kedua tetapi melanggar aturan undang-undang. Bu Mia Amiati diduga menyalahi aturan, praktik-praktik menyalahi hukum. Melakukan praktik nih dua-duanya. Bapak Kejagungnya juga menyalahi aturan, menggunakan praktik-praktik seperti itu. Ibu Mia Amiati sebagai istri keduanya Pak Kejagung pun juga seperti itu. Nah ini ada di undang-undang, ada pasal-pasalnya. Dan ini tidak boleh seorang PNS kok punya istri dua. Atau seorang perempuan PNS menjadi istri kedua, ketiga, keempat, itu nggak boleh. Bolehnya menjadi istri ke-1. Dan ini ketika ini betul dugaan-dugaan ini benar, berarti memang wajibnya Ibu Kejati, ya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ibu Mia Amiati memang harusnya dipecat. Harusnya. Nah, saya harapannya sih ya seperti itu. Pesan saya terhadap Bapak Hakim, Ibu Hakim nanti untuk menindak
putusan yang akan mendatang nanti tanggal berapa kalau tidak salah, itu di atas tanggal 15 ya, atau tanggal 17 ya. Itu nanti putusan Gus Beki putra Kiai Jombang. Mudah-mudahan nanti bisa diputuskan oleh Bapak Hakim dan Ibu Hakim secara arif dan bijaksana, seadil-adilnya ya. Sebelum saya akhiri, silakan ditonton lagi pesan dari Mbak Yai Said. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Said Akil Siraj ingin menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam kasus yang menimpa pesantren Siddiqiyah Jombang di bawah asuhan Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Mukhtar Mu'ti A'azzahullah bi'izzih wa hafidhahu bi'aunih. Kiai Mukhtar termasuk kiai sepuh yang sangat banyak pengikutnya, banyak muridnya, dan sangat dihargai, dihormati oleh masyarakat, terutama warga Nahdliyin, karena jasa-jasa beliau yang sangat luar biasa dalam dakwah Islam, pesantren, pendidikan, juga ekonomi dan kesehatan yang dirasakan sangat-sangat membantu membangun kemajuan masyarakat Jombang dan sekitarnya. Nah, akhir-akhir ini ada kasus yang menimpa putranya, yaitu Gus Beki. Saya mohon kepada semua pihak penegak hukum agar dalam kasus ini benar-benar hukum ditegakkan seadil-adilnya berdasarkan fakta dan saksi yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengharapkan semua pihak menghormati keadaan eksistensi pesantren Siddiqiyah dan kemuliaan Kiai Haji Mukhtar Mu'ti. Oleh karena itu, pendekatan humanity, pendekatan kemanusiaan yang menjunjung tinggi akhlakul karimah harus kita pegang teguh. Prinsip-prinsip humanitarian, prinsip-prinsip egalitarian, itu semuanya harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Ketika pasukan polisi menangkap Gus Beki, saya ikuti melalui berita di televisi, saya benar-benar sangat menyayangkan karena cara memanggilnya seperti menangkap seorang teroris dengan pasukan jumlah besar, membawa senjata lengkap berlaras panjang. Sebenarnya tanpa itu pun saya yakin Gus Beki dan keluarga besar pesantren Siddiqiyah akan mentaati hukum dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, saya mohon kepada semua yang terkait dengan penegakan hukum agar mengedepankan pendekatan manusiawi, pendekatan humanity sebagai pelayan, pengayom, pelayan masyarakat, pengayom masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban. Dahulukanlah moral, kemanusiaan, akhlakul karimah. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Di masa yang akan datang tidak boleh terjadi lagi seperti ini. Kemudian dalam proses pengadilan kita harapkan hakim, jaksa sesuai dengan fakta dan bukti yang nyata, dengan saksi-saksi yang bisa dipertanggungjawabkan. Mari kita tegakkan hukum yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Terima kasih. Saya kira itu saja pernyataan saya. Saya salut dengan semua pihak yang ingin menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.